Pemirsa, berikut adalah korban tewas dan korban luka kecelakaan bus yang mengangkut pelajar SMK Lingga Kencana Depok. Kalau kita lihat total korban ada 43 orang, pemirsa. Korban yang dinyatakan meninggal dunia atau tewas yaitu 11 orang yang terdiri dari 9 siswa, 1 guru, 1 pengendara motor. Kemudian juga ada korban yang mengalami luka berat sebanyak 16 orang, korban luka ringan 16 orang. 4 orang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Subang, termasuk sopir bus. Ini merupakan data yang kami dapatkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Subang, Jawa Barat. Menurut informasi yang disampaikan oleh otoritas tempat bahwa penyebab dari kecelakaan ini adalah karena diduga remblong, tapi sampai saat ini masih terus dilakukan proses olah TKP untuk mengetahui secara pasti apa penyebab terjadinya kecelakaan, kemudian bagaimana kondisi mesin bus ketika terjadinya kecelakaan itu. Kamu punya apa? Oh, terus aku. Oke. Lalu apa informasi terbaru dari Rumah Sakit Umum Daerah Subang dan lokasi kecelakaan bus? Kita akan langsung bergabung dengan rekan-rekan kita yang ada di lapangan. Baik, ada Adi Mulya dan Agung Prasetyo. Kita terlebih dahulu ke Adi Mulya yang berada di RSUD Subang. Bagaimana dengan kondisi korban yang masih dirawat di sana? Silakan Adi. Ya baik, selamat sore Aditya Nugroho dan juga Gina Vita. Setelah tadi yang Anda sampaikan tepat sekali, sebelumnya memang terdapat setidaknya 4 orang yang masih dirawat di sini di Rumah Sakit Umum Daerah Subang. Namun untuk saat ini memang kondisinya tinggallah hanya sang supir yang masih berada di RSUD Subang. Untuk korban-korban lainnya memang sudah dipulangkan ke kediamannya masing-masing, termasuk dari jenazah-jenazah ini sudah dipulangkan ke kediamannya di daerah Depok, Jawa Barat. Nah, terdapat 11 orang yang menjadi korban dalam korban meninggal dunia, maksud kami dalam tragedi ini, di mana 9 orang di antara ini merupakan siswa-siswi dari SMK Lingga Kencana Depok, lalu untuk 1 orang lainnya merupakan guru dari SMK tersebut, dan 1 lainnya ini merupakan warga lokal dari Subang itu sendiri. Untuk saat ini memang kondisinya dari kepolisian masih terus bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, kemudian untuk menginvestigasi dan melakukan penyelidikan apa sebetulnya penyebab dan apa yang melatar belakangi tragedi naas yang kemudian memakan korban jiwa sampai 11 orang meninggal dunia. Namun untuk saat ini memang proses penyelidikan masih terus dilakukan, kendati memang terdapat dugaan adanya remblong, namun hal tersebut belum bisa 100% dipastikan karena memang dari si supir ini masih belum bisa dimintai keterangan, Gina Vita, Aditya Nugroho dan juga pemirsa, karena masih memerlukan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Subang. Untuk sementara demikian, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Adi Mulya. Kita langsung bergeser menuju ke rekan Agung Prasetyo yang ada di lokasi kejadian perkara. Agung, kita ingin diberikan gambaran sebetulnya kontur jalan di daerah tersebut itu seperti apa? Adakah jalur penyelamat di sekitar situ? Bisa digambarkan, Agung? Ya baik, Navita juga pemirsa, memang kalau untuk kontur jalan sendiri di lokasi kejadian ini mulai dari Tangkuban Perahu sampai titik tempat kami mengabarkan ini, jalurnya memang cukup turunan yang cukup panjang dan jalan berbelok. Dan kalau kami lihat dan kami dengar dari hasil olah TKP tadi juga dari keterangan kepolisian, ada 3 titik lajur penyelamat hingga titik di tempat kami mengabarkan ini, dan polisi juga belum mengetahui apakah bus Putra Fajar ini mengalami masalah diduga remblong ini di titik mana sehingga bus tersebut tidak sempat berbelok ke lajur penyelamat. Dan memang ada 3 lajur penyelamat hingga ke titik lokasi kejadian kecelakaan yang terjadi pada malam kemarin. Dan untuk lajur penyelamat ini dimulai dari Tangkuban Perahu, Tanjakan Emen, dan sebelum Ciater. Dan namun setelah melakukan olah TKP, polisi juga belum mengetahui di mana
bus tersebut mulai mengalami remblong, dan memang untuk olah TKP sendiri sudah selesai dilakukan dan dimulai pada pagi tadi sekitar mulai pukul 6.30 sampai siang tadi. Dan untuk olah TKP sendiri dipimpin langsung oleh Kakor Lantas, yang mana untuk olah TKP Kakor Lantas juga menyebutkan tidak ditemukan jejak bekas pengereman pada bus Putra Fajar yang membawa rombongan anak sekolah ini. Dan untuk olah TKP sendiri tadi menggunakan alat 3 dimensi atau 3D scanner untuk mengcapture, memvisualisasikan, mendapatkan hasil gambaran sebelum, saat, dan setelah kejadian kecelakaan. Dan nanti hasilnya ini akan dicocokkan pada keterangan-keterangan saksi yang sudah diperiksa, yang sementara memang ada 10 saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian, baik dari warga setempat yang melihat kejadian langsung, dan memang dari saksi-saksi penumpang yang selamat. Dan selain itu juga dapat kami informasikan, ya, Ginavita. Baik, terima kasih Agung Prasetyo. Nanti kami akan terus mengupdate dan memperbarui informasi mengenai hasil dari olah TKP yang menjadi penyebab dari kecelakaan bus yang membawa rombongan pelajar ini. Dan sebelumnya juga ada rekan kami Adi Mulya dari RSUD Subang. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Dan pemirsa, 1 dari 3 bus pariwisata yang mengangkut rombongan pelajar sekolah menengah kejuruan Lingga Kencana Kota Depok terlibat kecelakaan di Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat. 11 orang meninggal dunia dalam kecelakaan maut itu, 9 diantaranya pemirsa merupakan pelajar SMK Lingga Kencana. Musibah kecelakaan sebuah bis. Bus rombongan perpisahan sekolah menengah kejuruan Lingga Kencana Kota Depok mengalami kecelakaan di Jalan Raya Palasari, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat pada Sabtu malam. Menurut penyelidikan sementara, sesaat sebelum kejadian, bus yang melaju dari arah Bandung menuju Ciater oleng saat melalui jalanan menurun. Bus lalu menabrak mobil yang melaju dari arah berlawanan dan terguling serta menabrak sejumlah sepeda motor. Petugas dan warga setempat pun berdatangan untuk mengevakuasi para korban. Bus mengangkut 57 orang. Sebanyak 11 orang tewas dalam kecelakaan maut ini. 9 orang merupakan pelajar SMK Lingga Kencana Depok, seorang guru pendamping, dan seorang pengendara sepeda motor. Ada 11 orang yang meninggal dunia, itu 5 laki dan 6 perempuan. Dan ada 1 penduduk Subang, 1 guru, dan berarti 8 siswa. 9 siswa dan ada 14 luka ringan, 23 luka sedang, dan 12 luka berat. Untuk santunan untuk korban meninggal mendapatkan 50 juta dari Jasara Harja dan 20 juta untuk luka-luka. Tapi kami akan mengupayakan biaya ditanggung oleh pemerintah semuanya. Semalam, bus pariwisata Trans Putra Fajar pun dievakuasi petugas dari lokasi kejadian. Bus mengalami kerusakan parah pasca kecelakaan itu. Kerusakan terparah terjadi pada badan bus di sisi kanan. Diduga bus mengalami remblong saat melintasi jalan menurun di depan pintu masuk Sari Ater. Bus membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana yang pulang dari acara perpisahan sekolah. Peristiwa kecelakaan bus pengangkut rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok membuat orang tua berdatangan ke sekolah Sabtu malam. Mereka mencari tahu kabar mengenai nasib anak-anak mereka yang ikut dalam acara perpisahan sekolah tersebut. Para orang tua berada di sekolah hingga Minggu dini hari mencari kepastian. Dalam acara perpisahan kelas 12 SMK Lingga Kencana Depok, ada 3 bus yang disewa untuk mengangkut rombongan siswa.
Minggu dini hari, 2 bus yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana tiba dan segera disambut para orang tua yang cemas. Mereka langsung memeluk anak-anak mereka dengan penuh rasa syukur. Wali Kota Depok Muhammad Idris hadir dini hari tadi mengatakan, Pemkot Depok akan menanggung biaya pengobatan dan memberikan santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia. Dari Subang dan Depok, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan.